Iya baik saudara, kita akan lanjutkan. Sekarang kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang ke-10. Di mana Ayub berkata, aku sudah bosan hidup. Ya, aku hendak melepaskan keluhanku dan berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ya, Ayub berkata bahwa ya apa untungnya bagi Tuhan untuk menindas dia. Di dalam masalah apapun, janganlah pernah kita menyalahkan Tuhan, ya bersungut-sungut, menggerutu, apalagi saudara menuduh Tuhan itu melakukan yang tidak adil. Dan sekarang kita lanjutkan Ayub pasal yang ke-11, kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal 10, di mana Ayub itu sudah minta mati, dia pengen pergi ke kuburan. Dia pengen mati, masuk ke dalam ya tempat yang kelam pekat dan gelap gulita, dia bilang. Kita baca sekarang, kita lanjutkan Ayub 11. Judul perikopnya anjuran Sofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat yang ke-1 Ayub pasal 11. Maka berbicaralah Sofar orang Naamah, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Saudara, kita lihat di sini ya, Sofar adalah yang ketiga dari sahabat Ayub yang berbicara. Jadi ada 3 orang sahabat yang duduk bersama dia, pakai kain kabung selama 7 hari. Dan Sofar adalah sahabat yang ketiga yang sekarang dia berbicara buat Ayub. Ya, dan yang paling tidak ya sopan mungkin semua kata-kata Sofar di sini. Karena dia berkata ya Ayub itu sudah terlalu banyak bicara. Memang benar Ayub itu sudah menyalahkan Tuhan. Ayub itu terus mengutuki Tuhan dan berkata ya orang yang benar juga engkau salahkan. Kenapa engkau menindas aku? Apa untungnya bagimu dan lain sebagainya. Jadi teman-temannya Ayub ini ya merasa perlu untuk menasihati dia ya, tetapi mereka lah yang menyebabkan Ayub itu bersungut-sungut karena mereka menuduh bahwa Ayub itu berdosa, saudara. Ya, dan di sini Sofar berkata, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan apakah kalau engkau mengolok-olok tidak ada yang akan mempermalukan engkau? Mereka merasa apa yang Ayub omongkan itu adalah bualan, omong kosong, mengolok-olok Tuhan. Ya karena mereka berprinsip ya kalau kamu lagi dihukum Tuhan ya diam saja ya, karena mereka menuduh bahwa Ayub ini berbuat dosa. Ayat yang keempat. Katamu pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Jadi Sofar ini berkata kepada Ayub, saudara, ya, kau berkata bahwa pengajaranku itu murni dan aku bersih ya di mata Tuhan, mereka bilang. Ya, tetapi mudah-mudahan saja Allah sendiri yang akan berfirman kepadamu dan membuka mulutnya ya terhadap engkau, dan Allah akan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu terlalu ajaib bagi pengertian, maka engkau dapat mengetahui bahwa Allah itu tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari kesalahanmu. Jadi Sofar ini menasihati Ayub. Ya dia berkata jangan terlalu banyak mulut, sebaliknya ya biarlah Tuhan yang akan membuka dan memberikan engkau hikmat supaya engkau mengerti apa maksud daripada Tuhan di balik setiap penderitaan yang kau alami. Sebab ya Sofar berkata hikmat Tuhan itu ya terlebih besar dan hikmat Tuhan itu terlalu ajaib ya bagi pengertian. Maksudnya dalam ketidakmengertian kita, saudara, seringkali kita itu menghadapi masalah, perjuangan, ya penderitaan. Mari di dalam ketidakmengertian kita itu, biarlah kita ini mau terus percaya dan hanya berharap
berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pernah berkata-kata banyak omong ya, kata Sofar kepada Ayub. Ya, jangan pernah banyak omong, banyak mulut, membual dengan kata-kata yang seperti itu kepada Tuhan. Ya, sebab sebenarnya sebagian dari pelanggaranmu itu sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan kepadamu ya. Dan dia berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan, dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui. Ya, lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilannya, siapa dapat menghalanginya? Ya, jadi kita lihat di sini saudara, ya sebenarnya Sofar ini agak marah kepada Ayub sehingga dia berkata, kau tuh banyak mulut, mengolok-olok ya. Dengan mengatakan bahwa Ayub itu ya terlalu banyak mulut dan dia, tapi sekali lagi semua sahabat Ayub berpendapat bahwa Ayub itu kena hukuman dari Tuhan karena dia berdosa. Ya, dan perkataannya itu memang benar-benar membuat Ayub itu saudara ya semakin terpuruk ya, sebab Ayub merasa itu dia sudah melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Ya, dan sahabat-sahabat Ayub ini mengingatkan dan apa yang mereka bilang itu memang benar. Tetapi sekali lagi kesalahannya mereka adalah menuduh bahwa Ayub itu bersalah di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menghukum dia. Ya, dan di sana dikatakan bahwa ya siapa yang dapat mengerti, dia bilang, apa batas kekuasaan daripada yang maha kuasa. Tingginya itu seperti langit dari bumi. Ya, dan dalamnya itu melebihi dunia orang mati. Jadi ya memang benar juga apa yang mereka katakan kepada Ayub bahwa ya lebih baik minta hikmat Tuhan ketika kita ini sedang dalam proses ya. Jangan sampai kita ini justru merasa lebih benar daripada Allah, sebab banyak perkara di dunia ini yang tidak bisa kita pahami dengan logika kita, dengan pengertian kita. Dia berkata, apabila Tuhan lewat dan melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Ya. Ayat 11, karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Dan di sini saudara kita melihat ya memang Sofar ini juga sudah menuduh Ayub ya. Dia berkata bahwa Tuhan itu maha tahu ya. Dan dia pasti mengenal seorang penipu ya. Dia menyebut bahwa Ayub ini seorang penipu saudara. Sofar itu menuduh Ayub sudah menutupi dosa. Dan pasti ada kesalahan tersembunyi yang Ayub tutupi sehingga dia berkata Tuhan mengenal seorang penipu. Meskipun anggapan Sofar ini salah, tapi dia menjelaskan dengan cukup baik dan benar bahwa memang Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu. Kita sering ya tergoda dengan pikiran tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin kita bisa menyembunyikan suatu dosa daripada orang lain, tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu. Dan benar apa yang Sofar katakan bahwa ya seorang penipu itu tidak bisa menyembunyikan diri dari Tuhan, sebab bagaimanapun pintarnya dia menyembunyikan diri, maka Allah itu tahu. Tetapi ingat saudara, menasehati Ayub yang lagi dalam pergumulan yang berat, dan dia tahu banget bahwa Ayub ini sebenarnya bukan penipu saudara. Tetapi ya apa yang dikatakan ini sebenarnya memang benar, tapi tidak cocok ditujukan buat Ayub ya. Dia berkata karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamatinya. Ya, ayat 13, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dari tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Saudara ya, Sofar menuduh
bahwa Ayub itu menyembunyikan kecurangan, dia menyembunyikan kejahatan, dan dia bilang lebih baik sekarang kamu itu angkat tangan kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan mengampuni, dan biarlah kau jauhkan kejahatan dari tanganmu dan jangan ada kecurangan di dalam kemahmu. Ya saudara, bertobat itu adalah hal yang Tuhan sukai. Ya, dan Shofar memberikan nasihat kepada Ayub untuk bertobat. Tapi sebenarnya dia tidak perlu berkata kepada Ayub, Ayub itu penipu, Ayub itu punya kejahatan dalam tangannya dan ada kecurangan dalam rumahnya. Ya, sebenarnya itu tidak perlu. Kalau kita menasihati orang, memang saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, yang pertama adalah kita harus introspeksi diri di hadapan Tuhan. Karena kita semua pasti pernah bersalah. Tapi ya jangan sampai kita terintimidasi atau menasihati orang dengan kata-kata intimidasi. Ya kalau memang ada dosa, bertobatlah supaya kita bisa bersukacita, sebab pertobatan itu mendatangkan pemulihan. Ya, ayat yang ke-17, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Saudara, ya apa yang Shofar katakan itu pada hakikatnya benar. Tapi tidak bisa ditujukan kepada Ayub yang memang menderita bukan karena berdosa tapi Tuhan izinkan. Ya, dia berkata bahwa kau pasti akan bisa tidur karena selama ini Ayub tidak bisa tidur. Persoalan penderitaan membuat Ayub tertekan sehingga dia nggak tidur berhari-hari. Tapi temannya bilang kalau kau bertobat, maka kau pasti akan bisa tidur. Lebih baik kau bertobat supaya engkau itu bisa berbaring dengan tenang. Ya maka banyak orang nanti akan cari muka kepadamu, saudara. Kalau Tuhan sudah pulihkan engkau, banyak orang nanti akan datang cari muka kepadamu. Tetapi dia bilang mata orang fasik akan menjadi rabun. Dia menuduh Ayub itu fasik. Kalau tidak bertobat maka dia menjadi orang fasik. Sekarang kita lanjut Ayub pasal 12, ya Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu, aku tidak kalah dengan kamu, siapa tidak tahu hal-hal serupa itu. Aku menjadi tertawaan sesamaku, aku yang mendapat jawaban dari Allah. Bila aku berseru kepadanya, aku yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Jadi Ayub berkata, ya kamu tidak perlu ucapkan, justru kamulah orang-orang fasik itu, kamulah penipu itu. Ayub bilang ke teman-temannya, ya aku ini yang orang saleh, orang berhikmat, sekarang aku ditertawakan. Kenapa? Karena nasibku seperti ini. Ya kalian itu yang menertawakan aku. Ya Ayub berkata, saudara, Ayub menjawab argumen dari Shofar kemarin itu dengan sindiran yang sangat tajam. Ya bersama-sama kamu, Ayub bilang hikmat akan mati. Ya Ayub selanjutnya mengatakan bahwa ketiga sahabatnya itu ya tidak perlu menjelaskan kepadanya mengenai siapa itu Allah, sebab Ayub itu mengenal Tuhan dengan baik. Ya Ayub terus menegaskan bahwa para sahabatnya ya sama sekali tidak mengetahui alasan dari penderitaan yang Ayub alami. Ayub juga tidak mengetahui, tetapi dia merasa yakin bahwa alasan para sahabatnya itu bukan berasal dari pandangan Allah, namun pandangan yang sempit, yang tidak benar. Sekali lagi Ayub memohon ya kepada Tuhan untuk meminta hikmat dari Tuhan. Ayub berkata dia itu hanya menjadi tertawaan. Dan apabila aku berseru padanya, dia akan menjawab, orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan Tuhan. Ayat yang kelima di sana dikatakan, penghinaan bagi orang yang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Ya Ayub berkata ya penghinaan bagi orang yang sedang celaka.
Demikianlah pendapat dari semua orang. Seperti teman-temannya berkata, pokoknya kalau orang itu kena celaka, dia patut dihina, dia pasti bersalah. Padahal tidak selamanya begitu. Seringkali penderitaan dialami orang benar karena Tuhan izinkan terjadi ya. Tetapi ayat 7, bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberi pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Aku bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit mencecap makanan? Jadi Ayub berkata saudara kepada teman-temannya, semua yang mereka katakan itu Ayub sudah tahu. Mereka berkata bahwa begini akan begitu, itu Ayub semua sudah tahu. Ya, Ayub berkata ya tidak usah diajarkan ya, ikan juga tahu, bumi juga tahu kalau engkau meminta pendapat. Semua juga tahu bahwa semua itu Allah lah yang berkuasa, bahkan mengambil nyawa anak-anaknya mati itu juga karena Tuhan yang mengizinkan. Tapi Ayub tidak menerima kalau dia dikatakan karena dosa itu loh sampai anak-anaknya itu mati. Karena Ayub merasa aku ini hidup saleh, aku ini hidup benar, tidak ada alasan untuk aku boleh dikutuk oleh Tuhan. Ayat 12 dikatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. 14, bila ia membongkar tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang tidak ada yang dapat melepaskannya. Ayat 15, bila ia membendung air keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ayub berkata Ayub itu tahu semuanya. Ayub tahu semua yang mereka katakan itu. Ayub menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang lebih berkuasa daripada Tuhan, daripada Allah. Ayub menegaskan bahwa ya Allah lah yang berkuasa menghentikan air, menahan air, mengalirin air. Bahkan kemanapun dia ingini air itu mengalir, Tuhan yang berkuasa. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan pengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah rumah para imam dan yang menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan ya orang-orang yang dipercaya. Ya bahkan dia menjadikan para tua-tua hilang akal. Ayub sedang memberitahu kepada teman-temannya, dia tahu Tuhan berkuasa merendahkan orang yang sedang ya berada di atas. Tuhan juga berkuasa menjatuhkan para petinggi, para menteri. Ayub berkata Tuhan yang berkuasa. Makanya juga saudara bagi setiap kita hari ini yang mungkin sedang diberi jabatan, sedang ada dalam ya satu masa yang benar-benar lagi jangan lupa diri. Ingat Tuhan sanggup mengangkat orang, tapi dia juga sanggup menjatuhkan orang dalam sekejap. Ya, dan di sini kita lihat bahwa Tuhan itu sanggup merendahkan orang, tapi dia juga sanggup meninggikan orang. Ayub sedang direndahkan serendah-rendahnya. Semuanya hilang, kekayaannya hilang, keluarganya hilang, anak-anaknya mati. Ayub lagi mengalami kehinaan, direndahkan oleh Tuhan serendah-rendahnya. Ya makanya Ayub berkata dia tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Ya, dia yang mendatangkan ayat 21 penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Makanya saudara hati-hati, sehebat apapun hidup kita jangan sombong, karena ketika Tuhan merendahkan kita saudara, ya benar-benar kita pasti akan direndahkan serendah-rendahnya. Selalu ingat Tuhan, selalu berharap pada Tuhan, selalu bergantung pada Tuhan. Ayat 22, dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara dan tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jadi Ayub mengakui Tuhan.
Ayub menegaskan bahwa tidak ada seorang pemimpin pun yang memiliki hikmat sejati kalau bukan dari Allah. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia yang hebat pun dapat tersesat, kata Ayub ya. Tidak ada ya penyelidikan atau laporan yang bisa melebihi pendapat Allah. Tidak ada penemuan ilmiah atau kemajuan medis yang dapat yang mengejutkan Allah, karena Allah lah di balik semua itu. Ya, ketika mencari petunjuk untuk berbagai keputusan, kita harus menyadari bahwa hikmat Allah adalah yang tertinggi dari segala yang bisa diberikan oleh dunia. Jangan biarkan ya para penasihat dunia mengurangi keinginan kita untuk mengenal Allah lebih baik lagi. Karena itu saudara, ya jangan taruh sesuatu yang lain yang bukan firman Tuhan dalam hidup kita, pikiran kita. Dalam mengambil keputusan apapun, biarlah kita taruh hidup kita hanya pada hikmat Tuhan. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh melakukan dan menghidupi apa yang firman Tuhan katakan dan bukan nilai-nilai yang dari yang lain. Janganlah kita karena hikmat manusia membuat kita ini berhenti ya untuk mengejar pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi sebaliknya, mari semakin sungguh lagi kita mengenal Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita akan renungkan firman ini, kita akan lanjutkan besok. Kita percaya Dia Tuhan yang selalu meneguhkan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini firman Tuhan. Lewat kitab Ayub ini kami boleh belajar banyak hal. Biarlah kami juga menanam dalam hati kami bahwa Tuhan segala-galanya. Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh Allah menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa khususnya buat setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada dalam ujian, di dalam tekanan, persoalan kehidupan. Bawa mereka untuk keluar sebagai pemenang-pemenang dalam hidup mereka, dalam ujian iman mereka, supaya mereka melihat Tuhan sebagai terang. Berkati yang sakit sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati siapa mereka yang ingin mencari pekerjaan, beri yang terbaik, yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Kami tahu Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Tuhan, bawa setiap kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik. Bahkan dalam hal keuangan Tuhan pulihkan semuanya. Biarlah Tuhan nama kami selalu ada di dalam hati-Mu Bapa, dan Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami supaya kami memuliakan Engkau dalam hidup kami. Berkati Tuhan yang sedang bergumul untuk punya anak, keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami, biar hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia, orang-orang bertobat dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau jamah dengan roh takut akan Tuhan, hidup yang menghormati Tuhan, bahkan sungguh-sungguh menghormati akan kuasa Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, ada di dalam pemimpin dan pemerintah bangsa kami. Berkati juga Bapak di semua bangsa-bangsa, hujan pertobatan tercurah, roh takut akan Tuhan tercurah, sehingga semakin banyak orang bertobat. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, pertobatan terjadi dan orang-orang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang pimpin kami, Engkau yang sertai kami, dan biarlah anugerah-Mu turun atas hidup kami, melimpah bagi setiap kami, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Yang sedang ada dalam pencobaan, pergumulan yang berat, Tuhan beri kekuatan. Mari saudara buka hati dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.